Tias. Di sini saya mahasiswa S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana istilah dari manusia di dalam Al-Qur'an dan bagaimana makna nama tersebut di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ditetapkan manusia memiliki beberapa istilah untuk makna manusia dan bagaimana kedudukan manusia juga potensi yang dimilikinya. Al-Qur'an, istilah-istilah tersebut ada diantaranya yang pertama ada Al-Bashar, lalu yang kedua ada Al-Insan atau Al-Ins atau Al-Annas, lalu yang ketiga ada Bani Adam, lalu ada An-Nafs. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai 4 istilah ini. Nah, yang pertama ada Al-Bashar. Istilah Al-Bashar ini di dalam Al-Qur'an itu dinyatakan sebanyak 36 kali dan tersebar di dalam 26 surah yang ada di Al-Qur'an. Secara bahasa, Al-Bashar ini berarti sebagai fisik manusia. Nah, secara etimologi, Al-Bashar ini merupakan jamak dari kata basyaroh yang artinya permukaan kulit, yang berarti kulit kepala, kulit wajah, atau kulit tubuh yang menjadi tempat untuk tumbuh rambut. Lalu, menurut Quraish Shihab, Al-Bashar ini merupakan kulit yang tampak jelas yang berbeda dengan binatang atau hewan yang memiliki bulu ataupun sisik untuk melindungi tubuh mereka. Jadi dapat disimpulkan Al-Bashar ini merupakan fisik atau rupa manusia yang tampak jelas yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan, diantaranya kebutuhan juga keterbatasan. Nah, kebutuhannya di sini adalah diantaranya kebutuhan untuk makan dan minum, lalu kebutuhan untuk berkembang biak ataupun memiliki keturunan atau keluarga. Juga manusia membutuhkan adanya rasa aman juga bahagia di dalam kehidupannya. Istilah Al-Bashar ini digunakan untuk menggambarkan bahwa manusia ini memiliki pikiran juga kedewasaan. Kedewasaan itu diantaranya yaitu manusia memiliki tanggung jawab atau dapat bertanggung jawab juga mengemban amanat. Istilah Al-Bashar ini ditujukan untuk manusia pada umumnya, termasuk diantaranya Nabi dan Rasul juga. Hanya saja yang membedakan antara manusia biasa juga Nabi dan Rasul itu adalah adanya wahyu dan juga tugas khusus yang dikhususkan kepada Nabi dan Rasul. Nah, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 juga disebutkan bahwa katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu yang kedua ada Al-Insan. Al-Insan berasal dari kata Al-Uns. Nah, Al-Insan ini atau Al-Uns ini dinyatakan dalam Al-Qur'an sebanyak 73 kali di dalam 43 surah di Al-Qur'an. Nah, Al-Insan diartikan sebagai harmonisasi atau harmonis, lemah lembut, tampak, dan juga pelupa. Kata Al-Insan digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga manusia berbeda dari antara manusia yang satu juga dengan manusia yang lainnya. Dengan kata lain, setiap manusia itu memiliki perbedaan fisik, mental, juga kecerdasannya masing-masing. Seperti itu. Lalu, Al-Insan digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan totalitas atau potensi yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Sebagai aspek jasmani dan juga rohani ini mengantarkan bahwa atau menunjukkan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang unik, juga makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana memiliki diferensiasi atau perbedaan antara individu yang satu juga dengan individu yang lainnya. Sangat unik ya, dan itu juga yang mengantarkan bahwa manusia atau Al-Insan ini mampu menyandang predikat atau menyandang khalifah Allah di muka buminya, seperti itu. Integritas akan tergambar pada nilai-nilai iman dan bentuk amaliyah yang dikerjakan. Kemampuan manusia akan mampu mengemban amanah Allah di muka bumi secara utuh, yakni dengan dapat membentuk atau mengembangkan diri juga komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai insaniyah yang memiliki nuansa hanif dan ilahiyah gitu. Nah, seperti di awal tadi, Al-Uns ini dapat berarti sebagai pelupa, di mana manusia ini memiliki sifat pelupa dan terkadang lalai terhadap nilai-nilai
insaniyah, dan juga karena sifat yang dimiliki ini, manusia ini kadang melakukan bentuk mafsadah atau kerusakan terhadap lingkungan. Nah, seperti membuang sampah sembarangan, lalu juga sering menebang pohon sembarangan tanpa melakukan reboisasi dan sebagainya. Dan saya harap untuk seluruh manusia yang menonton video ini untuk tidak melakukan hal tersebut, karena hal tersebut sangat merugikan untuk kita pribadi dan juga anak-anak kita kelak. Lalu al-insan ini juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses kejadian manusia atau proses terbuatnya manusia dari dalam rahim, secara dinamis juga secara sempurna. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Quran surah Al-Mukminin ayat 12 sampai ayat 14, di mana mengandung makna yang pertama, makna proses biologis, yaitu berasal dari saripati tanah melalui makanan yang dimakan oleh ibu atau manusia sampai dengan proses pembuahannya. Lalu yang kedua, makna proses psikologis, di mana pendekatan spiritual, yaitu proses ditiupkannya ruh ke dalam diri manusia ketika di dalam rahim, berikut dengan berbagai potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tersebut. Nah, dari hal tersebut, manusia ini memiliki keistimewaan yang pertama yaitu al-ilmu, di mana manusia memiliki ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada al-bayan, yaitu pandai berkata atau berbicara. Lalu yang ketiga ada al-aql, mampu berpikir. Dan lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu tamyiz, al-tamyiz, mampu menerapkan dan mengambil keputusan. Nah, lalu selanjutnya ada al-nas. Al-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali yang tersebar di dalam 53 surah di dalam Al-Quran. Nah, Al-Anas ini menunjukkan eksistensi yang dimiliki oleh manusia yang sifatnya lebih umum. Maksudkan umum di sini adalah di mana manusia ini merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lain tanpa melihat ke arah keimanan yang dimiliki oleh manusia lain. Nah, kata Anas ini dipakai dalam Al-Quran untuk menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai macam kegiatan bersama-sama dalam mengembang kehidupannya. Seperti itu. Lalu di sini juga dalam kata al-nas ini digunakan lebih umum karena kebanyakan menggambarkan berbagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah atau kerusakan dan juga menggambarkan pengisi neraka, seperti itu. Hal ini terlihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Lalu pada surah Al-Hijj ayat 29, di mana di sini disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Lalu tadi setelah ada Al-Bashar, lalu ada Al-Insan, ada Al-Nas. Nah, selanjutnya ada Bani Adam. Bani Adam ini merupakan manusia adalah keturunan dari Nabi Adam, di mana sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kami angkat mereka dari darat dan dari laut, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Ini dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 70. Nah, di sini juga memiliki konsep fitrah, di mana menunjukkan bahwa manusia membawa sifat kebajikan dengan potensi iman atau kepercayaan yang dimiliki terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Surat lain yang menunjukkan bahwa kita ini atau manusia ini merupakan keturunan Adam, yaitu ada surat Al-A'raf, di mana isinya diantara lain, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Seperti itu. Nah, dari sini bisa dapat kita simpulkan sedikit dari makna istilah manusia dalam Al-Quran, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan juga Bani Adam. Di sini bahwa mencerminkan karakteristik manusia atau karakteristik yang sempurna dari pencintaan Allah terhadap manusia itu sendiri. Nah, manusia di sini sebagai makhluk biologis, sebagai makhluk sosial juga, sebagai makhluk religius, juga makhluk yang bermoral. Seperti itu. Setelah kita ke bahasan yang terakhir, yaitu an-nafs atau jiwa. Jiwa merupakan sesuatu yang gaib yang juga termasuk kepada jati diri yang terdapat dalam manusia. Gaib di sini tidak dapat dirujuk secara ilmiah, namun tergambarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sebagai rahasia-rahasia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Sina, jiwa itu dibagi menjadi 3, yaitu jiwa hawaniyah, jiwa nabasiyah, dan juga jiwa insaniyah, di mana diartikan sebagai manusia itu bergerak, berkembang biak, makan, dan juga tumbuh. Lalu dimensi jiwa atau an-nafs ini sendiri
Pada manusia ada 3, yaitu ada nafsu, jiwa, juga pendorong untuk atau berbuat hal yang baik maupun hal yang buruk. Nah, dari keseluruhan ini dapat ditarik garis besar, manusia dalam Al-Quran ini digambarkan sebagai makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, dengan memiliki potensi, eksistensi, dan juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, memiliki sifat-sifat khusus di setiap individunya yang berbeda secara fisik maupun psikologisnya. Nah, dalam hal ini juga disebutkan bahwa manusia ini memiliki kekurangan juga kelebihannya. Di antaranya, manusia memiliki kekurangan yaitu sering sekali lalai terhadap apa yang dilakukan. Ternyata Allah telah menciptakan kita dengan konsep yang sangat matang sekali, dan kita diciptakan dengan penuh kematangan, yaitu dengan memiliki potensi dan kelebihan yang sangat luar biasa. Dan terbayang atau enggak, setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oke, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk kekurangan dan kelebihan yang saya miliki mohon dimaafkan, baik dari perkataan juga perlakuan selama menyampaikan dan memaparkan sedikit materinya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.